wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesehatan yang diadakan oleh KKR Unit SMA Negeri 2 Samarinda. Sebelum itu, teman-teman udah tahu nggak sih KKR itu apa? KKR adalah Kader Kesehatan Remaja yang dimana ini merupakan perpanjangan tangan dari sekolah nih untuk membantu memelihara dan meningkatkan kesehatan diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungannya. Nah, hari ini di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting banget nih, terutama buat teman-teman yang ada di fase remaja ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nur Azmi Rahman. Saya salah satu siswi dari SMA Negeri 2 Samarinda. Sekarang saya belajar di kelas 11C. Saya di sini sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, seperti yang sudah saya spill di awal tadi, kita akan ngebahas soal remaja nih, yang gak jauh-jauh soal kesehatan mental. Tentu aja di masa remaja ini banyak banget perubahan nih, mulai dari perubahan fisik, emosional, dan juga mental. Nah, untuk itu teman-teman, kita kedatangan seorang yang cukup ahli yang akan memberikan pencerahan nih buat kita semua terkait topik podcast kita kali ini. Ada Ibu Jumriah Muslim selaku seorang guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Samarinda. Ibu selamat datang di podcast kita dan terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Boleh Ibu menyapa teman-teman podcast kami? Terima kasih atas waktunya. Saya Jumriah Muslim, saya guru BK SMA Negeri 2. Saya sudah mengajar di SMA Negeri 2 dari tahun 2015 sampai sekarang. Yang ini sekitar 10 tahun lah sudah mengabdi di sini. Berarti sudah cukup berpengalaman sekali ya Ibu. Ya, insya Allah. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai nih Bu ke pembahasan kita soal kesehatan mental. Sebelumnya kita semua tahu ya Bu, masa remaja itu sebenarnya masa-masa yang penuh dengan banyak sekali perubahan. Nah, salah satunya itu kesehatan mental. Nah, sebenarnya definisi kesehatan mental itu apa sih Bu? Ya, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang mampu berpikir, merasa, dan berperilaku yang seimbang dan juga positif, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya dengan baik serta produktif. Ya, menarik sekali ya Ibu. Nah, bicara tentang remaja nih, Bu, saya mau tahu nih Bu, kan kita banyak banget dengar istilah Gen Z atau generasi Z nih Bu. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang membuat kesehatan mental remaja saat ini tuh terkesan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya? Ya, mungkin ada beberapa faktor ya. Tentunya memang dari setiap generasi itu pasti ada perbedaan pola perilakunya dan kebiasaannya. Yang seperti kita tahu zaman sekarang itu terkenal dengan Gen Z. Nah, Gen Z itu anak-anak yang lahirnya dari tahun 1997 sampai 2012. Nah, kamu lahirnya tahun berapa? Saya 2008 nih Bu. Berarti masuk Gen Z. Iya, masih masuk Gen Z. Oke. Jadi faktor yang pertama mungkin dari teknologi. Itu sangat mempengaruhi. Adanya media sosial yang sangat intensif kalian mengenal, ibaratnya gunakan, dan kalian sudah lebih dini mengenal apa itu namanya media sosial, lalu penggunaan internet yang kalian dengan mudahnya mencari informasi tanpa ada filter, kalian lebih tahu berita-berita masa kini, itu sangat mempengaruhi. Lalu ada juga faktor dari sosial. Faktor sosial yang pertama, tekanan sosial terkait anak Gen Z itu harus trendy, gitu. Atau enggak anak Gen Z itu harus terkenal seperti gaul gitu. Iya. Tetapi itu hanya di dunia maya saja. Nyatanya, realitanya, anak Gen Z itu banyak yang mengisolasi dari sosial, mengisolasi dirinya dia. Jadi ya, dia lebih suka menyendiri di kamar, dia interaksi sosialnya kurang, seperti itu. Kemudian adanya rasa pola asuh orang tua, lebih kepada dukungan orang tua sih.
itu mempengaruhi kesehatan mental, sangat mempengaruhi karena itu bukan hanya dari diri, tetapi kita butuh orang terdekat yang bisa merangkul. Kalau misalnya dukungan orang tuanya kurang, itu bisa menyebabkan anak didik yang zaman sekarang udah ibaratnya ya mudah stres, mudah capek seperti itu. Ternyata banyak sekali ya faktor-faktornya ya Bu. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, salah satunya yaitu ada yang namanya media sosial yang menjadi salah satu faktornya nih Bu. Nah, kita tahu betul kalau tekanan sosial media di zaman sekarang tuh nyata dan jelas banget ya Bu. Gimana sih Bu caranya biar kami nih para remaja itu bisa tetap percaya diri dan gak terpengaruh sama standar kesempurnaan yang diciptakan di sosial media gitu? Ya, betul sekali. Itu semua dimulai dari diri sendiri. Karena kalau misalnya kamu nggak kenal dirimu siapa, kamu nggak tahu tujuanmu apa, kamu tidak tahu cita-citamu mau seperti apa, kamu nggak bakal bisa menjalani hidup seperti itu. Itu dimulai dari diri sendiri. Jadi pentingnya kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur terkait apa yang sudah kita punya. Jangan membandingkan diri sama orang lain. Itu perlu. Jangan membandingkan diri sama orang lain. Karena setiap orang punya standar yang berbeda. Lalu fokuslah sama kelebihan yang kalian punya. Contoh nih, kalian hobinya misalnya musik. Oke, Bu, saya bisa nyanyi, saya bisa main gitar. Gimana ya? Kan bisa zaman sekarang cover-cover lagu. Ya. Akhirnya dapat duit, taruh di platform itu, entah itu di TikTok atau di YouTube, ya, dan itu menghasilkan. Atau ibu saya hobinya public speaking, saya percaya diri untuk ngobrol sama banyak orang, itu bisa kalian tuangkan jadi MC atau ikut serta di seminar-seminar yang bisa. Lalu adanya batasan penggunaan media sosial itu penting banget, harus ada batasan. Kalau misalnya kalian nggak punya batasan, kita dalam sehari berapa jam sih scroll HP ya kan, bisa sampai 3-4 jam bahkan lebih, dan itu tahan gitu kan. Iya. Adanya kita bisa mengontrol penggunaan waktu untuk media sosial dan internet, itu mampu mengontrol emosi dan stres kita. Itu perlu. Jadi kalau misalnya mau nonton pun lihat yang konten yang positif aja. YouTube yang positif, yang ibaratnya membangun, yang memotivasi, atau enggak tentang pekerjaan yang lagi butuhkan itu apa, atau cara membuat suatu karya itu bagus. Iya. Intinya kalau misalnya kita melihat itu dari yang seperti yang kita tahu, anak Gen Z itu FOMO, fear of missing out. Ibarat ada buku nih tren Langsung dibeli. dibeli gitu. Harus ikutan juga. Sedangkan itu bukan hal yang dibutuhkan. Nah itu, jadi nggak, sepertinya itu harus dibatasin hal-hal yang ibaratnya lagi trending. Pikirkan lagi, ini bagus atau enggak gitu. Kemudian dukungan orang lain, dukungan itu paling penting karena meningkatkan rasa percaya diri. Tanpa kita dapat support dari yang orang terdekat, kita tetap masih kayak insecure, Iya. kayak masih ada yang kurang gitu. Bisa sih dengan kalian latihan berbicara depan cermin. Tuh, biasa pagi-pagi kalian bangun tidur, biasanya kan kalian tuh langsung mandi atau kalian scroll HP atau jangan scroll HP. Jadi usahakan bangun tidur perasaan enak, mandi, duduk. Kalau misalnya yang muslim sholat subuh, kalau misalnya yang nonis bisa beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dan sebelum berangkat ke sekolah, kalian ngaca dulu, ngaca dalam cermin. Oke, ngaca di depan cermin. Hari ini saya harus menjadi anak yang berprestasi, atau enggak hari ini aku mau nilai ulangannya tinggi gitu. Atau enggak hari ini aku ada pentas seni atau apa, saya harus bisa melakukan yang terbaik. Karena itu membuat diri kita dalam artian dan
asas pengertian tentang sadari. Itu bagus. Baik sekali ya teman-teman. Ternyata tanpa kita sadari dengan ngaca aja ya Bu itu bisa menjadi Betul. ini banget buat kita. Itu membangun afirmasi yang positif untuk diri sendiri. Nah, Ibu masih tidak jauh-jauh dari tekanan dari media sosial itu. Sebenarnya ada juga yang dibilang namanya bullying nih Bu, yang masih ramai banget sampai saat ini. Dan sekarang ini bullying itu seperti yang kita tahu ya teman-teman, nggak cuma kita fisik, tapi juga bisa lewat kata-kata secara online. Nah, yang kita kenal dengan istilah cyberbullying ini, Bu. Nah, gimana sih Bu tanggapan Ibu sendiri soal ini? Dan dampaknya untuk kesehatan remaja itu gimana, Bu? Ya, bully ini ibaratnya hal yang negatif, sangat-sangat negatif, tanpa tanpa sebuah benda, tapi bisa membunuh karakter seseorang tanpa sebuah benda. Karena cyberbullying itu luar biasa, kecaman, komentar yang tidak baik, caci maki, atau bahkan mengancam. Oke. Dampaknya untuk korban bully sendiri itu nggak hanya dia itu stres, dia bisa cemas, anxiety, kecemasan, stres berkelanjutan, insomnia, pasti dia sulit tidur itu. Kalau orang yang mengalami pembulian, dia sulit tidur. Kemudian dia ngerasa nggak pede, rasa takut untuk ketemu orang. Dan yang paling parahnya lagi itu ya bunuh diri, itu paling parah. Karena kita pasti mendengar berita di internet terkait banyaknya berita anak remaja itu mudah untuk naik ke atas ke jembatan atau naik ke tower hanya karena kalau kita pikir itu kan sepele, tapi kita nggak tahu apa yang dia rasakan gitu sampai dia berpikir sejauh itu ya mau bunuh diri. Itu dampaknya aduh luar biasa sih. Jadi ya saya harap dari terkait pembulian ini kita harus mencegah bersama-sama dan kita nggak bisa kerja sendiri. Ibaratnya di sini bahkan di Indonesia sendiri ada undang-undangnya terkait pembulian khusus untuk pelaku pembulian. Jadi buat teman-teman, apabila kalian melihat konten yang menurut kalian itu kurang bagus atau konten itu menurut kalian wah ini kayaknya nggak layak, tolong deh jaga jari kalian untuk tidak memaki atau memberikan komentar yang negatif. Kita balikan ke kalau misalnya kita jadi seperti dia, kamu mau nggak digituin seperti itu. Jadi ya dari kita sendiri itu pencegahannya itu sudah luar biasa dan di SMA 2 sendiri kan kita itu ada guru, ada wali kelas, silakan laporkan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa saya mengalami pembulian baik itu di kelas, kalian merasa saya dapat bully di grup, Itu sering kemarahannya Bu. di grup kelas Bu, atau enggak Bu, di sosmed itu, saya minta kalian rekam buktinya itu atau video, karena kami harus punya bukti otentik agar kami dapat menindaklanjuti kasus ini. Jadi gak main-main, karena ini bisa terjerat sampai hukum polisi. Berarti ada undang-undang yang melindungi. Dari sudah yang Ibu sampaikan itu dampaknya sangat-sangat besar sekali ya. Betul. Jadi untuk teman-teman semua, jika memang merasa tersudutkan, jangan pernah takut untuk cerita. Itu ya Ibu, tarik banget nih Ibu. Dan juga Ibu, kadang bicara soal cerita ya Bu, remaja tuh kadang suka malu gitu Bu, suka takut gitu untuk cerita sama masalah yang mereka alami nih Bu. Nah, padahal kesehatan mental itu sendiri, cara kita mencegahnya juga dengan kita lebih sering bercerita ya Ibu. Nah, kenapa sih Bu masih enggan banget remaja-remaja saat itu untuk bercerita? Mungkin rasa takut akan stigma dan diskriminasi orang terhadap korban. Seperti, saya masuk ke ruang BK, berarti saya bermasalah dong. Atau enggak, wah saya datang ke psikiater atau ke psikolog,
berarti saya orang gila. Bukan seperti itu. Nah, stigma ini yang membuat teman-teman pada umumnya itu jadinya enggak malu untuk bercerita. Padahal, dek, kalian itu bercerita itu butuh pertolongan. Dan saya tahu Gen Z itu paling sadar yang namanya kesehatan mental. Iya. Kaum kalian itu paling sadar yang namanya kesehatan mental. Kalau kalian sudah berani untuk datang ke psikolog atau psikiater atau kalian berkonsultasi dengan guru BK, wah itu kalian sudah luar biasa banget. Karena kalian sudah berani untuk berpendapat, berbicara, mengeluarkan isi hati kalian. Tetapi kalau misalnya dulu, ayo silakan datangin orang terdekat kalian untuk bercerita. Jangan pernah takut dan jangan kalian berpikir terkait stigma yang ibaratnya, oh kamu anak bermasalah, oh kamu anak orang gila. Enggak, kita manusia. Namanya sakit itu nggak hanya di raga, tapi di jiwa itu ada. Dan itu nyata loh, yang namanya kita punya masalah, kita pendem-pendem, terus suatu saat kita nggak mampu kontrol emosi, jangan sampai kalian malah berkelanjutan depresi. Seperti itu. Berarti balik lagi semua itu ke tekanan lagi. Iya, tekanan dan kurangnya pengetahuan. Iya ya, Kurang pengetahuan. Dan orang tua zaman sekarang kan juga berpikirnya sih datang iya. ke situ gitu. Atau enggak orang tua menganggap, oh kamu ini bermasalah ya sama di sekolah. Padahal enggak. Tapi alhamdulillahnya untuk di SMA Negeri 2 sendiri yang saya tahu, untuk konsultasi teman-teman itu banyak yang berkonsultasi, tidak hanya anak perempuan, tetapi laki-laki. Untuk konsultasi terkait kehidupan, terkait pembelajaran seperti apa, bahkan terkait bagaimana di rumah, alhamdulillah mau terbuka. Bahkan ada orang tua juga berkonsultasi dengan kami terkait kondisi anaknya di rumah seperti apa. Berarti di bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Samarinda terbuka banget ya Bu. Benar. Jadi baik dari orang tua bahkan Benar. untuk siswa laki-laki maupun siswa perempuan ya Ibu. Betul. Jadi ya, ibaratnya orang bilang, oh laki-laki itu nggak usah. Apa kalau yang sekarang laki-laki tidak bercerita. Oh ya, laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita, tetapi nangis tiba-tiba. Oh, tidak seperti itu. Jadi silahkan bercerita. Mau kalian laki-laki atau perempuan, jika kalian merasa saya butuh dukungan, saya butuh tempat untuk berkeluh kesah, silahkan datangin orang kalian percaya. Lalu ternyata terbuka sekali ya Bu. Ternyata sebagai pokoknya apapun itu mau sebagai orang tua, sebagai siswa perempuan ataupun siswa laki-laki, jika memang merasa kayaknya perlu cerita deh, yuk ke bimbingan konseling ke BK sekolah kita masing-masing. Soalnya di SMA Negeri 2 Samarinda ini sudah terbuka banget ya Ibu. Baik Ibu, mungkin bicara juga tentang sekolah nih Bu. Kembali lagi ke tekanan, selain di sosial media juga ada yang namanya tekanan akademik sekolah ya. Dan itu sering banget ya Bu terjadi di lingkup remaja. Banyak remaja yang merasa stres banget nih Bu. Soal, oh kayaknya harus dapat nilai bagus nih. Harus keterima di PTN, universitas yang wow favorit gitu. Nah, itu yang karena kurangnya pengetahuan lagi tuh Bu, ngebuat mereka susah nih Bu menyeimbangkan antara waktu belajar mereka, waktu istirahat mereka yang akhirnya menyentuh ke kesehatan mental mereka. Betul. Nah, gimana sih Bu cara menyeimbangkannya sebenarnya? Kalian harus menentukan prioritas dulu. Apa yang harus kalian kerjakan. Jadi membuat jadwal belajar itu perlu supaya kalian mampu mengkelompokkan prioritas tugas mana yang deadline-nya dekat, sama kalian mampu memanajemen waktu. Seperti itu. Jadi jadwal belajar misal dalam sehari, oh ya tugas untuk besok saya kerjakan malam ini, atau enggak untuk yang seminggu ini untuk 2 mapel dulu deh saya kerjakan. Bu, belajar terus kak? Enggak, perlu ada istirahat. Tetapi jangan terlalu sama waktu istirahatnya, karena kan biasanya kita kerja kelompok. Ya kan? Kerja kelompok asik-asik ngerjain tugas, malah asiknya ngobrol. Asiknya makan gitu. Kalian harus punya pengingat waktu di diri kalian sendiri. Atau kan HP kalian kan canggih gitu loh.
Kalian punya alarm di HP. Dan pada saat belajar atau mengerjakan tugas apapun itu yang deadline-nya dekat, tolong jangan terdistraksi sama yang namanya handphone. Oh, iya. Jangan terdistraksi, jangan terganggu, karena itu membuat kalian membuyarkan semua jadwal yang sudah kalian susun gitu. Nah, jadi kalian prioritaskan dalam seminggu tugas apa aja yang mau kalian kerjakan, selesaikan. Sama tugas rumah itu perlu, bantu orang tua di rumah itu juga perlu deh. Lalu supaya kalian tidak terlalu stres, misalnya ibu kok numpuk banget ya tugas nih, nggak yang tugas mata pelajaran ya, tugas kelompok P5, belum lagi aku harus bimbel, aduh bu banyak banget sih, Udah numpuk banget nih Bu. banyak banget. Oke, itu kalian sudah di masa stres. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa deg-degan mau melakukan sesuatu kayak gemetaran atau rasa nafas itu pendek, kalian duduk tenang, lakukan relaksasi pernapasan. Ambil nafas dalam dari hidung, tahan 4 menit, keluarkan secara perlahan sampai 4 menit, lalu ulangi seperti itu. Relaksasi pernapasan itu perlu deh supaya mengelola stres kita. Itu Penting banget ya. itu penting. Jadi dalam banyaknya kegiatan kalian itu harus kalian selipin masukkan kegiatan, tidak hanya belajar, istirahat, perlunya olahraga ya, olahraga yang sehat atau pola tidur itu sangat penting. Jadi supaya kalian nggak terlalu harus besok sudah tugas malah ngerjain, atau enggak pagi. Kadang tuh saya ngeliat teman-teman tuh pagi-pagi saya masuk ngerjain tugas apa deh, ngerjain tugas nanti dikumpul lu jam ke berapa, jam ketiga loh, ini jam pertama kali mau baru mengerjakan gitu. Masih banyak yang teman-teman mengerjakan tugas ternyata harusnya tugasnya itu di rumah, dikerjakan di sekolah. Iya. Itu nggak bagus sebenarnya, dan itu tidak baik untuk diteruskan karena itu bakal merusak jadwal kalian dan kalian tidak punya prioritas hidup kalian sendiri. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin memang seperti yang sudah ibunya sebutkan, bisa deh diubah deh pola belajarnya dari sekarang. Harus, karena kita harus mengelola harapan sama ekspektasi kita. Contoh nih, Bu, saya mau belajar, saya mau masuk ke kedokteran contohnya. Saya mau masuk ke kedokteran, tetapi kamu untuk waktu belajarnya sedikit. Tapi terbayang-bayang terus mau masuk ke kedokteran, tetapi dengan alasan itu saya hanya berpegang sama bimbel saja, tapi di rumah full untuk istirahat. Kamu tidak bisa seperti itu. Kamu harus tetap latihan soal di rumah. Karena ekspektasimu ini tinggi deh mau jadi dokter. Apalagi nanti kuliah dokter itu lebih banyak lagi tugasnya. Kalau kamu tidak bisa ibaratnya mengatur waktu dari sekarang, bagaimana nantinya? Gitu ya. Mengelola harapan sama tujuan yang realistis itu perlu. Jadi sebelum kalian berangan-angan tinggi, kita ngaca dulu deh, kita introspeksi diri dulu. Oh, aku masih berantakan ini manajemen waktuku. Aku bangunnya masih siang. Mandinya masih lama, bisa setengah jam gitu lah ya. Atau enggak, makan aja aku masih sambil nyekel HP, masih ngeliat-liat HP. Itu perlu dikurangin kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu. Tapi tetap tidak ada salahnya ibu untuk kita bermimpi, Nggak ada. harapan. Silahkan bermimpi. Malah saya selalu bertanya sama kalian cita-citanya apa? Saya selalu bertanya, kalian mau jadi apa? Tapi banyak yang ketika sudah naik kelas 3, kelas 2, ibu saya bingung mau jadi apa. Jadi hilang arah tiba-tiba. Hilang arah langsung. Karena itu kembali lagi tekanan dari orang tua, tekanan sosial, ngelihat teman-teman di sosial media. Iya, kayaknya jadi YouTuber enak deh. Balik lagi Bu FOMO Bu. Mau gitu. Nah, benar. Nggak bisa seperti itu. Tentukan kamu mau jadi apa. Kamu punya potensi diri, itu yang kamu kembangkan. Baik teman-teman, dari yang sudah ibunya sampaikan, kita sudah dapat banyak sekali pencerahan mulai
dari bagaimana kita mengatasi rasa takut kita, bagaimana kita tahu apa itu seberapa penting kesehatan mental itu, dan seberapa penting untuk kita lebih terbuka untuk cerita soal masalah kita. Terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu tips dan trik sederhana aja nih Bu buat yang bisa dilakuin remaja dalam kehidupan sehari-harinya untuk tetap terus menjaga kesehatan mental mereka. Sebagai close statement juga pada podcast kita pada kali ini. Oke, yang pertama saya minta kalian untuk waktu istirahat tidur tuh cukup. Kan minimal yang disarankan tuh 7 sampai 8 jam. Itu waktu istirahat. Bukan berarti Bu, saya istirahatnya jam 2 malam, saya nyambung sampai jam 9. Tidak seperti itu. Jadi jam istirahat untuk malam sama siang itu berbeda. Jadi usahakan istirahat itu jam 10 malam, sudah tidur, kalian matikan handphone, fokus untuk tidur, dan kalau bisa matikan lampu. Karena lampu itu juga mempengaruhi psikologis kita deh. Iya. Itu mempengaruhi. Jadi usahakan, atau enggak, Bu, saya takut sama kegelapan. Boleh diganti dengan lampu tidur yang ibaratnya cahayanya tidak terlalu nyala gitu. Lalu yang kedua, kalian perlu banget olahraga ringan. Itu perlu. Karena supaya menggerakkan seluruh badan kita, tidak mesti harus ke gym, tidak mesti harus kalian lari 100 meter, enggak. Jalan kaki saja. Kalau misalnya maksudnya nggak malu Bu keluar, ibaratnya ngelihat-lihat zaman sekarang kayak apa sih, harus berpenampilan dulu kalau untuk lari gitu. Nggak perlu seperti itu. Jalan kaki depan rumah boleh, atau enggak ya di rumah lakukan. Kan banyak platform di YouTube tuh video-video workout ya kan, makanya silakan tuh coba. Lalu yang ketiga, kalian harus makan makanan yang sehat. Itu jangan junk food. Banyak banget teman-teman yang Gen Z ini saya dengar, ibu saya nggak suka sayur, ibu saya sukanya ayamnya yang Emang masuknya cuma junk food Bu, mohon maaf ini kalau sebagai suara ahli di sini Bu. Oke, tapi itu perlu dikurangi. Oh iya sih. Boleh makan junk food, tapi jangan terus-terusan. Karena hal yang instan itu semua hal tidak baik di tubuh kita. Karena coba deh kalian pikirkan sendiri. Kalau misalnya kita keseringan makan junk food, kita jarang makan sayur, untuk perempuan deh, kulit kalian tuh merasa kering itu. Terus apalagi berjerawat, hormon yang berlebihan, karena itu pola makan gitu loh. Tuh. Lalu yang keempat, minum air putih yang cukup. Minimal 2 liter kan sehari. Atau 8 gelas. 8 gelas itu sehari itu wajib hukumnya, fardu ain. Minum air Udah bukan fardu kifayah lagi. Fardu ain itu. Bermeditasi apabila kalian merasa, Bu, saya sering deg-degan gitu. Saya sering gemetaran kalau misalnya di luar, itu gimana? Kalian coba terapi meditasi sebelum tidur. Itu bagus. Kalau misalnya kalian konsultasi ke psikolog manapun, pasti bakal disarankan meditasi sebelum tidur, itu bagus. Supaya kalian bisa merilekskan tubuh kalian, tidak terlalu stres. Nah, 5-10 menit aja. Dengan lagu-lagu meditasi kan banyak di YouTube tuh ya. Tuh. Lalu yang keenam, nulis jurnal. Oh, Dear Diary. Buku diary. Jadi nulis jurnal itu salah satu melatih diri untuk lebih terbuka apa adanya, mengontrol emosi. Itu perlu menulis jurnal. Nulis jurnal itu nggak mesti harus yang kalian detail dari A sampai Z, itu kembali ke kalian. Mau kalian cuma beberapa kata, oke, hari ini saya kesel karena pulpen saya diambil sama teman saya. Ya sudah, kamu udah meluapkan emosi di situ, ada kata kesel. Kamu udah meluapkan emosi di situ. Lalu ketujuh, kalian bisa menghabiskan waktu jalan-jalan ke alam. Oh iya. Bukan semata-mata di mall lagi ya. Ke alam tuh perlu. Karena kalian bisa merasakan bosan anginnya, terus pandangan semuanya laut, atau enggak lihat yang hijau-hijau, itu segar, itu bikin relax diri kita sendiri. Lalu membuat jaringan sosial yang kuat, dalam artian kita tuh manusia sosial deh. Mungkin kita berteman di ibaratnya, Bu, saya punya pengikut banyak di medsos saya, tetapi kan itu maya. Ya, itu maya, bukan realistisnya. Jadi kalian perlu punya
pertemanan dalam artian yang tahu kalian apa adanya. Ini loh, aku berani menjadi diri saya di depan kamu gitu. Aku berani ibarat apa ya, kalau kata teman-teman tuh aneh-anehan tuh kamu sudah tahu burik-burik. Iya, iya. Tuh. Lalu yang terakhir, jika kalian merasa tidak baik-baik saja dalam artian sering merasa kalut, insomnia, atau emosi yang berlebihan, atau paling parahnya menyakiti diri sendiri ketika ada masalah, mau menyayat-nyayat tangan atau apa, itu kan dia butuh bantuan ya. Iya. Tolong kalian silakan konsultasikan ke orang terdekat kalian dan ke psikolog atau psikiater, guru BK. Itu perlu. Ingat kalian tidak sendiri. Kalian banyak orang yang peduli sama kalian. Jadi jangan beranggapan, wah, aku ini paling sengsara, aku ini paling stres di masalah. Banyak deh orang yang ibaratnya memiliki masalah lebih dari kalian. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ya, bagus tuh. Kata-kata ibu hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Takut tuh. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan terlalu merasa saya paling apa sedunia. Kan teman-teman kalau sudah punya masalah putus sama pacarnya langsung dari yang mau sama masih banyak cowok yang lain. Itu. Wah, tipsnya sangat berguna banget nih. Jadi buat teman-teman, yuk coba kita terapkan tips-tips yang udah ibunya sebutkan tadi. Ibu, kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas waktu dan wawasannya kali ini. Semoga percakapan kita kali ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi untuk banyak orang. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk kesehatan mental itu sangat penting banget. Sesuai yang sudah ibunya sebutkan tadi, kita semua berhak untuk bermimpi, berhak untuk bahagia, berhak untuk tenang secara emosional gitu ya Ibu ya. Baik, dan juga sekali lagi jangan lupa untuk dan jangan ragu untuk mencari bantuan ketika lagi membutuhkannya Ibu. Baik teman-teman semua, sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Semoga kita bisa terus menginspirasi satu sama lain dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.